warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Jazuli. Dan saya Naila Azmi, kami dari kelompok 3. Ingin mempresentasikan PPT atau tugas kelompok kami yang berjudul Hakikat dan Tujuan Pendidikan dalam Islam. Baik, untuk pembahasan yang pertama, kami akan membahas hakikat dalam perspektif Islam. Hakikat pendidikan dalam Islam merupakan suatu upaya terintegrasi yang tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan kesadaran spiritual. Secara mendasar, pendidikan Islam bertujuan mengarahkan manusia agar hidup sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Memahami hakikat ini memerlukan analisis mendalam terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan dalam literatur Islam untuk mendefinisikan proses pendidikan tersebut. Istilah pendidikan dalam konteks Islam setidaknya dapat ditinjau melalui 3 terminologi utama, yaitu At-Tarbiyah. At-Tarbiyah berfokus pada upaya penumbuhan, mengembangkan, dan memelihara potensi fitrah manusia secara bertahap hingga mencapai kedewasaan. B. Ada At-Ta'lim. At-Ta'lim lebih menekankan pada aspek pengajaran atau penyampaian ilmu pengetahuan yang dilakukan secara kontinu agar seorang memiliki kecerdasan intelektual. C. Ada At-Ta'dib. At-Ta'dib menitik beratkan pada pembentukan adab, etika, dan karakter, sehingga ilmu yang dimiliki tercermin dalam perilaku yang mulia. D. Ada Ar-Riyadoh. Ar-Riyadoh melatih jiwa dan mental melalui latihan-latihan spiritual agar tetap konsisten dalam kebenaran. Lalu, pembahasan tentang eksistensi manusia sebagai fokus utama pendidikan Islam. Eksistensi manusia dalam dunia pendidikan Islam menempati posisi yang sangat unik karena ia berperan ganda sebagai subjek sekaligus objek pendidikan. Sebagai subjek, manusia diberikan mandat untuk mengembangkan potensi akal dan jiwanya. Lalu, sementara sebagai objek, manusia hanya menjadi sasaran transformasi nilai-nilai ketuhanan agar perilakunya sejalan dengan syariat. Kedudukan ini berakar pada hakikat penciptaan manusia yang memiliki dimensi jasmani dan rohani yang harus dididik secara seimbang agar fungsi kemanusiaan berjalan tetap optimal. Dalam perspektif filosofis, kedudukan manusia sebagai fokus utama pendidikan dapat dipahami melalui beberapa dimensi eksistensial, diantaranya A. Dimensi Abdullah, yaitu hamba Allah, menempatkan manusia sebagai makhluk yang wajib tunduk dan patuh kepada ketentuan Sang Pencipta melalui proses peribadatan. B. Dimensi Khalifatullah, yaitu wakil Allah, memberikan amanah kepada manusia untuk mengelola, memakmurkan, dan menjaga harmoni di muka bumi dengan bekal ilmu pengetahuan. C. Dimensi Al-Bashar, merujuk pada kebutuhan biologis dan fisik manusia yang memerlukan pemenuhan materi secara halal dan thayyibah. D. Ada dimensi Al-Insan, menitik beratkan pada kemampuan intelektual, daya ingat, dan kearifan yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. E. Ada dimensi Al-Fitrah, kondisi suci bawaan lahir yang harus dijaga dan dikembangkan melalui lingkungan pendidikan yang Islami. Lalu, pembahasan tentang klasifikasi tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam tidak bersifat tunggal, melainkan tersusun dalam sebuah hierarki yang mencakup dimensi ketuhanan dan kemanusiaan secara simultan. Penetapan tujuan ini sangat penting sebagai kompas bagi pendidik dan institusi pendidikan agar proses belajar mengajar tetap berada dalam koridor syariat. Secara garis besar, tujuan tersebut dapat dipetakan menjadi tujuan jangka panjang yang bersifat ekskatologis, tujuan menengah yang bersifat karakter, serta tujuan operasional yang bersifat praktis akademis.
Pembagian klasifikasi tujuan pendidikan Islam tersebut dapat dirincikan ke dalam beberapa tingkatan utama, yaitu A. Tujuan akhir atau al-ghayah, mewujudkan penghambaan total kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai keriduannya dan kebahagiaan sejati di dunia maupun akhirat. B. Tujuan umum, pembentukan kepribadian muslim yang utuh atau insan kamil yang memiliki keseimbangan antara potensi akal, hati, dan jasmani. C. Tujuan khusus, penyesuaian pendidikan dengan minat, bakat, serta kondisi sosiokultural di mana individu tersebut berada tanpa meninggalkan prinsip dasar agama. D. Tujuan menengah, fokus pada internalisasi nilai-nilai akhlak mulia dan pembiasaan perilaku yang mencerminkan identitas seorang muslim yang kafah. E. Tujuan operasional, penguasaan kompetensi dasar, ilmu pengetahuan, dan keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan profesional di masyarakat. Tujuan jangka panjang pendidikan Islam berpusat pada pencapaian keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebagai muara dari seluruh aktivitas intelektual. Pendidikan dipandang sukses apabila mampu membawa subjek didik pada kesadaran akan hakikat penciptaan dan kebahagiaan di akhirat kelak. Visi ini memastikan bahwa ilmu yang didapat tidak hanya digunakan untuk kepentingan sesaat di dunia, tetapi juga menjadi bekal yang berkelanjutan bagi kehidupan abadi manusia. Nah, korelasi antara tauhid dan tujuan pendidikan. Kaitan antara hakikat penciptaan manusia dan tujuan pendidikan Islam terletak pada konsep tauhid sebagai fondasi utama. Tauhid bukan sekadar pengakuan atas keesaan Tuhan, melainkan menjadi kompas yang mengarah visi pendidikan agar tidak terjebak pada materialisme semata. Pendidikan dalam Islam dirancang untuk memastikan bahwa setiap potensi yang dikembangkan pada diri manusia bermuara pada pengabdian kepada Sang Pencipta selaras dengan tujuan awal penciptaan manusia. Lalu, konsep ketuhanan ini membentuk arah dan visi pendidikan melalui beberapa parameter esensial. Di antaranya, A. Menghilangkan pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum karena semua ilmu bersumber dari Tuhan. Yang B. Menjadikan kesuksesan akhirat sebagai orientasi tertinggi di samping pencapaian prestasi duniawi. C. Menanamkan bahwa setiap tindakan intelektual dan profesional akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Lalu yang D. Menjadikan proses belajar sebagai sarana untuk mengenal sifat-sifat Allah melalui ayat-ayat kauniyah atau alam semesta. Lalu yang terakhir, yang E, mengubah pemahaman tauhid menjadi perilaku nyata yang menebar rahmat bagi seluruh alam semesta atau rahmatan lil alamin. Implikasi filosofis terhadap praktik pendidikan kontemporer. Dan tujuan pendidikan Islam terhadap kurikulum masa kini menurut adanya integrasi yang kokoh antara nilai-nilai spiritual dan tuntutan zaman. Kurikulum tidak lagi cukup hanya berfokus pada kecerdasan kognitif, melainkan harus mampu menjawab tantangan era digital dengan landasan etika yang kuat. Ini berarti setiap materi pelajaran, baik sains maupun teknologi, perlu disisipi dengan nilai-nilai ketuhanan agar hasil pendidikan tidak menjauhkan individu dengan akar religiusnya. Baik, dalam upaya menyelaraskan nilai-nilai Islami, dinamika pendidikan modern, terdapat beberapa strategi implementasi yang relevan, yaitu A. Menghilangkan sekat antara ilmu umum dan ilmu agama dalam kurikulum agar peserta didik memiliki cara pandang yang utuh terhadap realitas. Yang B. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana dakwah dan belajar yang tetap mengedepankan adab dalam berinteraksi di luar atau di ruang siber. C. Menyusun metode pembelajaran yang menghargai keunikan potensi setiap individu sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Lalu yang D. Menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai inspirasi dalam melakukan inovasi dan riset ilmiah di berbagai bidang.
E. Sistem penilaian yang tidak hanya mengukur angka di atas kertas, tetapi juga memantau perkembangan akhlak dan kemandirian peserta didik. Nah, kesimpulannya, hakikat pendidikan dalam perspektif Islam adalah proses pembimbingan terhadap potensi fitrah manusia melalui dimensi tarbiyah, taklim, dan takdib secara berkesinambungan. Proses ini bertujuan memanusiakan manusia agar mampu menyelaraskan kecerdasan intelektual dengan kemuliaan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Kedudukan manusia dalam pendidikan Islam berfungsi ganda sebagai subjek yang aktif mengembangkan ilmu, sekaligus objek yang dibentuk karakternya. Eksistensi ini dituntut adanya keseimbangan pendidikan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan pencerahan rohani guna mencapai kesempurnaan hidup. I just had to let you know you're